Hakim Konstitusi Arief Hidayat sedikit berkelakar saat menceritakan tentang keluarganya saat menghadiri acara wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi di ruang sidang pleno Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Rabu 4 Februari. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung harapan dan candaan terkait masa depan cucunya dan mengaitkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Arief lalu bercerita saat ini anak bungsunya tengah menunggu kelahiran cucunya. Anaknya kemudian mempertimbangkan dua lokasi persalinan, yakni Semarang dan Solo, setelah mengetahui calon bayinya berjenis kelamin laki-laki. Situasi tersebut kemudian menjadi bahan gurauan di tengah keluarga yang dikaitkan dengan pandangan simbolik terhadap kota Solo. Dengan harapan cucunya itu bisa menjadi wakil presiden atau presiden kelak. Ia menuturkan bahwa Solo kerap diasosiasikan dengan perjalanan kepemimpinan nasional dan dianggap memiliki makna tersendiri dalam sejarah bangsa. Candaan itu pun dihubungkan dengan doa dan harapan agar cucunya kelak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa tanpa dimaknai secara harfiah. Arief juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah memiliki keinginan agar salah satu anaknya terjun ke dunia politik hingga menduduki jabatan wakil presiden. Namun harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Pada akhirnya kedua anaknya memilih jalur akademik dan berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu enggak enak. Makanya saya sering bergurau karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu. Ya, dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga enggak enak. Jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak. Itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya nggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar. Pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas saya akhiri saja. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Yang terakhir begini, kalau naik mimbar dari sini, turunnya dari sini supaya kariernya mengalir. Jangan maju mundur nanti kariernya nggak mengalir. Siapa tahu setelah di sini saya punya jabatan lain lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.